Halo adik-adik sekalian, perkenalkan, saya Junaidi Yunus dari Departemen Anatomi FKKMK UGM. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem somatosensoris dan somatomotoris. Sekarang kita lihat perbedaan dari dua sistem ini dan juga karakteristik dari masing-masing sistem ini, baik yang somatosensoris ataupun yang somatomotoris. Sistem somatosensoris berfungsi untuk persepsi secara sadar stimulus sensoris berupa sentuhan, nyeri, temperatur, posisi, vibrasi yang berasal dari organ kulit, otot, ataupun sendi. Sedangkan yang sistem somatomotoris berfungsi untuk menginisiasi gerakan secara sadar otot-otot skelet. Kemudian, untuk sistem somatosensoris yang berasal dari reseptor sampai ke korteks cerebri terdiri dari 3 tingkatan neuron yang kita sebut sebagai ordo. Ada ordo 1, ordo 2, dan ordo ketiga. Sedangkan yang sistem somatomotoris dari korteks cerebri sampai ke efektor itu terdiri dari 2 tingkat neuron. Nanti yang apa kita sebut sebagai upper motor neuron dan lower motor neuron. Sistem somatosensoris yang berasal dari tubuh bagian kiri nantinya akan diterima oleh otak bagian kanan. Dan persilangan ini terjadi pada neuron ordo kedua. Sedangkan untuk yang sistem somatomotoris sama seperti somatosensoris, jadi nanti otot yang terdapat pada bagian kiri itu diatur oleh otak bagian kanan. Dan nanti persilangan ini terjadi pada tingkat upper motor neuron. Dan keduanya itu nanti pada bagian korteks sensoris ataupun korteks motoris terdapat representatif area-area tubuh pada korteks tersebut yang kita sebut dengan homunculus. Untuk yang korteks sensoris adalah homunculus sensoris dan yang bagian korteks motoris itu kita sebut sebagai homunculus sensoris. Di mana bisa kita lihat pada gambar ya, yang bagian kiri merupakan homunculus sensoris dan yang bagian kanan merupakan yang homunculus motoris. Bisa kita lihat ternyata proporsi badan sesuai dengan area-area pada korteks itu tidak seperti proporsi tubuh yang aslinya. Bahwasanya di sepanjang korteks sensoris itu merepresentatifkan semua area-area pada tubuh di mana bagian bawah ekstremitas inferior itu terletak paling medial, sedangkan nanti sampai ke lateral itu sampai ke bagian organ lidah. Sedangkan juga berlaku pada yang korteks motoris. Di sepanjang korteks motoris terdapat representatif area-area tubuh, mulai dari paling medial adalah bagian ekstremitas inferior, kemudian tubuh, bagian ekstremitas superior, wajah, sampai juga ke bagian lidah. Di sini bisa kita lihat bahwasanya area yang mengatur untuk yang bagian wajah dan tangan itu jauh lebih besar daripada yang bagian tubuh ataupun ekstremitas inferior. Ini juga berlaku untuk yang homunculus motoris. Artinya bahwa area wajah dan tangan itu lebih sensitif untuk menerima stimulus sensor. Ataupun yang bagian motor, artinya wajah dan tangan karena banyaknya otot-otot kecil pada area tersebut itu dapat bergerak dengan lebih detail dan spesifik dibandingkan gerakan kasar pada tubuh ataupun ekstremitas inferior. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi dari sistem somatosensoris ataupun somatomotoris. Sistem somatosensoris terdiri dari 2 jaras utama yang kita sebut sebagai jaras DCML atau dorsal column medial lemniscus dan jaras anterolateral atau yang kita sebut sebagai ALS, anterolateral system. Sedangkan yang somatosensoris juga terdiri dari 2 jaras utama, yaitu sistem piramidal dan sistem ekstrapiramidal. Di mana sistem piramidal itu terdiri dari 2 jaras utama, yaitu sistem tractus corticobulbaris dan tractus corticospinalis. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas untuk jaras motoris yang utama saja, yaitu tractus corticospinalis. Yang pertama yaitu sistem somatosensoris, yaitu jaras DCML. Jaras DCML berfungsi untuk menghantarkan stimulus sensoris yang berupa taktil diskriminatif, propriosepsi, ataupun vibrasi. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwasanya sistem ini terdiri dari 3 ordo neuron.
Ordo yang pertama itu berasal dari reseptor sampai ke trunkus encefali atau brainstem, lebih tepatnya pada medula oblongata, yaitu pada nucleus gracilis dan nucleus cuneatus, di mana pada nucleus gracilis itu untuk menerima rangsangan yang berasal dari ekstremitas bagian inferior, sedangkan yang nucleus cuneatus itu untuk yang ekstremitas superior. Sedangkan yang ordo kedua itu dilanjutkan dari nucleus gracilis dan nucleus cuneatus untuk menuju ke talamus, yaitu lebih tepatnya pada nucleus ventralis posterolaterales. Dan untuk ordo ketiga dilanjutkan dari talamus sampai ke cortex cerebri, yaitu pada gyrus postcentralis sesuai dengan cortex sensorisnya. Ya, di mana nanti neuron ordo kedua ya akan menyilang, dan persilangan ini disebut sebagai dikosasio lemnisculorum. Ya. Untuk yang pada ordo pertama, badan selnya itu terletak pada ganglion spinalis atau ganglion dorsalis. Sedangkan aksonnya nanti akan membentuk sebuah jaras ascenden yang terdapat pada bagian funiculus posterior yang kita sebut sebagai fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Sedangkan untuk ordo kedua, badan selnya terletak pada nucleus gracilis dan nucleus cuneatus, sedangkan aksonnya nanti membentuk suatu kumpulan serabut saraf yang kita sebut sebagai lemniscus medialis. Lemniscus medialis inilah nantinya akan bersilangan untuk membentuk decussatio lemnisculorum sampai ke talamus. Dari talamus sampai ke cortex cerebri itu nanti melalui suatu kumpulan serabut saraf yang kita sebut sebagai kapsula interna yang nanti akan berlanjut sebagai corona radiata. Sedangkan untuk jaras ALS atau sistem ALS, nanti ini berfungsi untuk menghantarkan stimulus sensoris berupa nyeri, suhu, ataupun taktil yang non-diskriminatif ataupun yang kasar. Sama seperti yang DSML, jaras ini juga terdiri dari 3 tingkat neuron, yaitu ordo pertama yang berasal dari reseptor sampai ke medulla spinalis, lebih tepatnya pada cornoposteriusnya, di mana badan selnya itu juga terdapat pada ganglion spinalis, sama seperti jaras yang DSML. Ya. Sedangkan aksonnya hanya sampai ke cornoposterius dari medulla spinalis, di mana di situ dia akan bersinaps dengan neuron ordo kedua. Dan ordo keduanya ini dimulai dari cornoposterius sampai ke talamus. Talamusnya juga nanti sama seperti yang DSML, yaitu pada nucleus ventralis posterolateralis. Untuk yang badan selnya terdapat pada cornoposterius, sedangkan aksonnya nanti akan lewat pada medulla spinalis sebagai jaras ascenden yang kita sebut sebagai tractus spinothalamicus yang lateralis. Untuk ordo ketiga, sama seperti yang jaras DSML, berasal dari talamus dan akan menuju ke cortex cerebri bagian gyrus postcentralis, juga melalui kapsula interna dan yang nanti berlanjut sebagai corona radiata, di mana pada jaras ini juga menyilang pada neuron ordo kedua, yaitu pada commissura alba anterior, yaitu pada tingkat dari medulla spinalis. Jadi perbedaan antara DSML dan ALS, nanti untuk yang DSML yang ketika melewati bagian medulla spinalis itu belum bersilangan yang untuk ordo pertamanya. Sedangkan yang pada bagian yang ALS itu yang lewat pada medulla spinalis itu sudah neuron ordo kedua dan itu sudah menyilang dari sisi yang kontralateralnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang sistem somatomotoris. Yang akan kita bahas di sini adalah yang jaras utamanya, yaitu tractus pyramidalis. Karakteristiknya dari sistem ini terdiri dari 2 tingkat neuron. Yang bagian atas yang kita sebut sebagai upper motor neuron yang berasal dari cortex cerebri, ya, dari cortex motoris sampai ke brainstem atau trunkus encefali ataupun medulla spinalis. Medulla yang dari brainstem itu nanti akan bersinaps pada nucleus motoris dari nervi cranialis. Sedangkan yang pada medulla spinalis nanti akan bersinaps pada cornu anterius dari medulla spinalis. Sedangkan yang LMN itu nanti berasal dari brainstem atau medulla spinalis sampai ke efektor. Dalam hal ini efektornya adalah otot skelet. Untuk yang upper motor neuron
ada dua jaras utama, yaitu traktus corticobulbaris. Ini nanti yang akan berakhir sampai nukleus motoris dari nervi-nervi cranialis yang terdapat pada trunkus encephali atau brainstem. Sedangkan traktus corticospinalis nanti akan menyilang pada suatu struktur yang kita sebut sebagai decussatio pyramidum, itu pada level dari medulla oblongata, dan nanti selanjutnya akan turun sebagai jaras descendent melewati medulla spinalis sebagai traktus corticospinalis yang lateralis karena terletak pada funiculus lateralis medulla spinalis. Sedangkan yang tidak menyilang nanti sebagian 10%-nya akan membentuk apa yang kita sebut sebagai traktus corticospinalis yang anterior yang akan lewat pada funiculus anterior. Sedangkan yang lower motor neuron itu nanti juga terdiri dari dua jaras yang berasal dari nukleus motoris nervi-nervi cranialis akan keluar sebagai nervi-nervi cranialis, sedangkan yang keluar dari yang berasal dari cornu anterior medulla spinalis akan keluar sebagai nervi-nervi spinalis. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem somatosensoris dan somatomotoris. Semoga apa yang saya berikan dapat berguna untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di topik-topik yang lainnya. Terima kasih.